Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Beta Truck Devon. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Bagaimanapun informasi dari master semacam ini jelas disembunyikan dan dia tidak akan meminta terlalu banyak. Jadi Xiaoyan hanya perlu memberikan pil ini untuk mendapatkan hadiahnya. Saya dapat mencoba memberikan pil ini, tetapi saya tidak terlalu yakin. 7. Bisakah Anda memberi saya buah kembar yin yang layu? Melalui buah kembar ini, saya mungkin memiliki cara untuk menemukannya. Jelas Xiaoyan tergoda dengan hadiahnya. Jika esensi darah dari 3 mayat Yuanzhen yang berada di alam leluhur diberikan kepada avatar Yuanzhen untuk dikultivasi, mungkin avatar Yuanzhen Xiaoyan benar-benar dapat merobos belenggu dan mencapai Yuanzhen alam kuno yang lebih kuat. Tentu saja, hanya saja buah kembar yin yang ini telah kehilangan efeknya. Seperti yang dia katakan, Xiaoyan secara alami mengerti bahwa dia tidak akan benar-benar pergi untuk menemukan buah kembar yin yang ini. Bagaimanapun dia tidak punya banyak waktu sekarang. Tapi selama ada buah, itu tergantung pada apakah Taman Lingpu juga dapat membudidayakannya. Terima kasih, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyempurnakannya, kata Xiaoyan setelah nomor 7 mengangguk setuju. Kemudian percakapan antara kedua belah pihak berakhir di sini. Setelah meninggalkan alam kekacauan dan kembali ke dunia nyata, Xiaoyan tersenyum pahit. Karena tubuh aslinya masih dalam keadaan terkurung. Alamnya masih diblokir oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat dipulihkan. Segera, nomor 7 menyerahkan semua ramuan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil yin yang kepada Xiaoyan melalui slip giok suyu. Namun, demi alasan keamanan, Xiaoyan tetap menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyapu benda itu. Setelah memastikan tidak ada bekas yang tertinggal, Xiaoyan terlebih dahulu mengeluarkan buah kembar yin yang layu. Bahkan ada juga peti mati di dalamnya, yang menyegel tubuh dewa abadi. Setelah Xiaoyan memeriksanya dengan seksama, ia menemukan bahwa tidak ada jiwa yang tersisa di dalam tubuh itu. Dan itu adalah orang kuat tingkat ketiga Dewa Abadi, yang setara dengan alam Xiaoyan saat ini. Tanpa berpikir terlalu banyak, Xiaoyan datang ke Taman Lingpu di Pagoda Kekosongan Roh. Setelah Xiaoyan melihat tanaman obat yang tumbuh subur di sini, dia hanya perlu menanamkannya. Dan energi spiritual surga dan bumi di sini akan mempercepat pertumbuhannya. Dalam waktu singkat, banyak tanaman obat dapat memiliki khasiat obat yang hanya dimiliki oleh tanaman obat yang telah tumbuh selama ratusan tahun. Jadi, keberadaan Taman Lingpu memungkinkan Xiaoyan untuk menanam tanaman obat langka, sehingga dia tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk menemukannya dan untuk memberikan pil kembar yin yang ini. Xiaoyan setidaknya perlu menunggu buah kembar yin yang ini tumbuh di Taman Lingpu. Adapun apa yang dapat dilakukan Xiaoyan sekarang, selain menunggu, adalah memberikan tanaman obat lainnya terlebih dahulu. Selama waktu ini, jumlah tanaman obat transenden ini tidak lebih banyak dari yang tingkat dewa. Hanya saja tanaman obat yang perlu digabungkan dan dilebur agak sulit. Pada saat ini, Xiaoyan dengan cekatan mengendalikan api dan mulai memurihkan tanaman obat terlebih dahulu. Ketika buah kembar yin yang mengatang, itu akan menghemat banyak waktu. Selama masa ketika wilayah kekuasaan Xiaoyan diblokir, Xiaoyan dengan panik memurihkan tanaman obat, dan waktu berlalu dengan tenang. Pada saat yang sama, semua orang dari tim Fearless keluar dari reruntuhan satu demi satu. Jelas, prajurit dari alam dewa kuno juga membawa semua orang ke sisi Xiaoyan. Bahkan Xiao Yueli bergegas keluar dan menatap Xiaoyan dengan cemas. Seolah-olah dia sedang tidak ingin berlatih. Sekarang, tidak ada apapun di reruntuhan yang memungkinkannya untuk berlatih. Tetapi karena pengaturan Xiaoyan, Xiao Yueli telah menjaga semua orang di tim Fearless. Ayah, bagaimana keadaan wilayah Anda? Xiao Yueli bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa, karena alam ayah hanya diblokir sementara dan akan pulih dalam beberapa waktu.
kata Xiaoyan sambil tersenyum. Bagaimanapun dia memperoleh banyak hal dari pertempuran ini. Terkadang pertempuran kondisi pikiran tidak dapat dicapai melalui latihan sederhana. Pada tahap ini, hanya melalui kemajuan yang lambat melalui kesempatan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang dapat memasuki alam keabadian melalui akumulasi terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama. Hanya melalui pertempuran hidup dan mati yang berulang-ulang, seseorang dapat menembus belenggu. Lagi pula, kecepatan kultivasi Xiaoyan juga sudah luar biasa, dan ia telah menerobos ke tingkat ketiga dari alam tiga sumber asal. Tepat ketika Xiaoyan hendak bertanya kepada Dewa Abadi berapa lama blokadenya akan berlangsung, ia sepertinya mendengar suara blokade yang pecah di tubuhnya. Jelas, Xiaoyan juga tahu bahwa kekuatan tak kasat mata yang menekan wilayah kekuasaannya akhirnya menghilang. Dan tekanan yang kuat tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiaoyan. Tekanan itu bergetar tak terkendali dan menyapu ke sekeliling, tetapi hanya orang-orang di tim Fearless yang tidak dapat merasakannya. Bagaimanapun ini adalah perlindungan alam bawah sadar Xiaoyan, dan kesempatan untuk melakukan terobosan datang. Tepat ketika merasakan fluktuasi dari sekeliling, Xiaoyan seperti pohon layu yang mendapatkan kembali vitalitasnya. Dan energi yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah dalam kehampaan menyelimutinya. Sepertinya blokade kekuatan tak kasat mata sebelumnya tampaknya mengisolasinya dari dunia, tetapi sekarang ia telah menjadi putra sensi lagi, dan ia telah pulih dalam sekejap dengan keberuntungannya yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Xiaoyan telah pulih ke kondisi puncaknya. Terobosan sumber asa keempat saya, gumam Xiaoyan sambil membuka dan menutup matanya. Kemudian aura yang kuat menyapu sekeliling, dan sumber keempatnya berhasil dipadatkan. Sumber kelima saya adalah kekuatan yang dapat melanggar semua hukum. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, segel bintang Yuanzhen di tengah alisnya berkelebat liar. Kemudian energi dan darahnya meledak keluar dengan gila-gilaan. Kemudian memadatkan yang tanda bintang 6 dan ke-7. Sekarang tubuh asli Xiaoyan juga berhasil menebus Yuanzhen bintang 7 tanpa kekuatan bintang. Kekuatan yang memungkinkan Xiaoyan untuk menerobos sebenarnya berasal dari ketiadaan. Saya tidak tahu dari mana harus menariknya, tetapi Xiaoyan dapat menyerapnya langsung dari ketiadaan tanpa perlu bergantung pada kekuatan bintang seperti avatar Yuanzhen. Sumber keenam saya adalah jiwa dari alam kekosongan yang melampaui semua hal. Jika mendapatkan jiwa dari gua kekosongan adalah keberuntungan Xiaoyan kali ini, maka membiarkan kekuatan jiwa menerobos dari alam dunia nyata ke alam jiwa kekosongan adalah keuntungan terbesar Xiaoyan. Setelah kekuatan jiwa menerobos ke alam kekosongan, baik itu alkimia atau pertempuran di masa depan, poin ini sangat penting. Jika Xiaoyan ingin mencapai level yang lebih tinggi, maka kekuatan jiwa bukanlah fokus utama. Sekarang, saya tidak boleh terlalu lemah. Bagaimanapun banyak dewa abadi yang memiliki kelemahan besar, karena jiwa mereka tidak cukup kuat. Sumber ketujuh saya adalah hidup dan mati. Jelas, Xiaoyan telah mengalami banyak hal dalam pertempuran ini, dan dia telah didorong hingga batas yang sebenarnya. Jika bukan karena dia bisa menggunakan keterampilan bertarung kemarahan, akhirnya pada saat kritis, pukulan itu akan membunuh Xiaoyan, dan tidak akan ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Untungnya, Xiaoyan membalikkan gelombang pertempuran melalui kekuatan kemarahan akhir, dan dia memotong sebagian jari kelingking tangan hitamnya, mengalami hidup dan mati yang nyata, dan untuk memahami asal-usulnya, tidak semua aturan diperlukan. Namun semua kekuatan yang dirasakan Xiaoyan adalah aturan. Jika saya tidak mengalami situasi hidup dan mati ini, maka kemarahan akhir tidak akan muncul hanya dengan kemungkinan tertentu. Selama saya menghadapi hidup dan mati, saya dapat menggunakan kemarahan terakhir di akhir zaman. Bahkan jika saya kalah, bahkan jika saya mati dalam pertempuran, saya harus bangkit lagi dan menggigit musuh. Sekarang, Xiaoyan memahami bahwa kekuatan kemarahan akhir zaman ini berasal dari keengganan dan kebencian antara hidup dan mati. Saat Xiaoyan akan mati, dia dapat menggunakan kekuatan dunia untuk melakukan pertarungan terakhir bagi diri sendiri.
Dan ini adalah hidup dan mati. Ini adalah akhir. Pada saat ini, selain nafas Xiaoyan yang meningkat, siapapun juga dapat melihat pesona yang tersisa di sampingnya, yang tidak dapat dideteksi olehnya sendiri. Tepat ketika semua orang di tim Fearless memandang Xiaoyan, mereka melihat Xiaoyan seperti dewa yang memancarkan cahaya ilahi. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.